Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadoli Apriandes. Saya mahasiswa Prodi PAI dari Institut Agama Islam Sumatera Barat. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk menyelesaikan tugas analisis jurnal yang diberikan oleh Bu Novita Yanti dari mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran PAI. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu tentang strategi pembelajaran. Jadi apa itu sebenarnya strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran itu sederhananya adalah cara guru menyampaikan materi supaya bisa diterima dan dipahami dengan efektif oleh siswa. Strategi itu seperti rencana mainnya guru. Mau dibawa kemana arah kelas, pakai cara apa, dan bagaimana siswa ikut terlibat di dalamnya. Kalau pendekatan itu cara pandang, maka strategi itu semacam taktik detail yang kita pakai di kelas. Dalam PAI, strategi itu jadi penting karena kita nggak cuma ngajarin ilmu, tapi membangun sikap dan karakter juga. Adapun beberapa jenis dari pembelajaran PAI, yaitu yang pertama ada strategi ekspositori, ceramah plus diskusi. Strategi ini masih banyak dipakai, apalagi di materi yang butuh penjelasan langsung. Guru menyampaikan materi, lalu siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Jika strategi ini dipakai dengan benar, ini masih tetap efektif. Apalagi jika gurunya bisa berstorytelling dengan baik. Tipsnya yaitu jangan full ceramah, sisipkan juga tanya jawab atau humor atau kisah nyata. Yang kedua ada strategi inquiry, yaitu penemuan sendiri. Strategi ini ngajak siswa untuk mencari tahu sendiri informasi atau nilai-nilai Islam. Misalnya siswa disuruh meneliti ayat-ayat tentang kejujuran, lalu menyimpulkan sendiri kenapa Islam sangat menekankan sikap jujur. Keuntungan dari strategi ini yaitu siswa jadi aktif untuk berpikir dan merasa punya kontribusi. Yang ketiga ada strategi kontekstual atau contextual teaching dan learning. Dalam strategi ini, materi PAI dikaitkan langsung dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya yaitu ketika membahas tentang zakat, lalu dikaitkan dengan berita kemiskinan di sekitar kita. Hasilnya siswa nggak cuma ngerti zakat sebagai teori, tetapi ngerti fungsi sosialnya. Yang keempat ada strategi cooperative learning, yaitu belajar kelompok. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk memecahkan soal atau studi kasus. Misalnya diskusi tentang toleransi antar umat beragama dengan studi kasus kehidupan di masyarakat. Selain belajar nilai-nilai Islam, strategi ini juga ngajarin teamwork dan empati. Yang kelima ada strategi problem based learning atau PBL. Siswa diberikan suatu masalah nyata, lalu mereka diminta mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Misalnya yaitu bagaimana menghadapi bullying di sekolah menurut ajaran agama Islam. Strategi ini cocok banget untuk ngajarin siswa cara menghadapi hidup dengan bekal agama. Dan yang terakhir ada strategi afektif dan reflektif. Strategi ini fokus pada perasaan dan pengalaman spiritual siswa. Di strategi ini bisa dilakukan melalui tontonan video inspiratif, mendengar kisah sahabat Nabi, atau menulis jurnal refleksi. Misalnya, setelah belajar tentang sabar, siswa diminta menceritakan pengalaman mereka saat menghadapi ujian hidup. Strategi ini ampuh untuk membangun kesadaran diri dari siswa. Kenapa strategi ini penting? Kalau strategi kita monoton, siswa bisa bosan dan cuma ikut karena kewajiban. Tapi kalau strateginya variatif, menyentuh sisi kognitif, afektif, psikomotorik, siswa akan senang belajar dan merasa terlibat secara utuh. Strategi yang bagus juga bikin guru jadi lebih fleksibel dan pembelajaran gak kaku. Selain itu, strategi yang baik membantu siswa mengintegrasikan ilmu dan akhlak dalam kehidupan nyata. Dalam penerapan strategi pembelajaran sendiri, itu tidak harus selalu satu strategi per satu pertemuan. Kita bisa mix and match, misalnya mulai dari ceramah singkat, lanjut ke diskusi kelompok, lalu tutup dengan refleksi. Contohnya ketika kita ingin membahas tentang pentingnya menjaga lisan, kita bisa memakai beberapa strategi. Yang pertama ada ceramah, ayat dan hadis tentang ucapan. Yang kedua diskusi, pengalaman siswa tentang berkata jujur atau dusta. Yang terakhir itu refleksi, siswa menulis satu hal yang ingin mereka ubah dari cara mereka berbicara. Adapun tips buat calon guru PAI yaitu yang pertama, kenali dulu karakter dan kebutuhan siswanya.
Yang kedua yaitu sesuaikan strategi dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, gunakan media yang menarik seperti video, lagu, atau cerita. Yang keempat, evaluasi hasil strategi, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Yang terakhir yaitu jangan takut eksperimen strategi baru. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.